kemarin sudah dari hari Senin ya, kemarin ada somasi, seperti apa nih perkembangan dari somasinya? Sudah ada respon belum dari pihak? Sejauh ini somasi kita kan belum direspon ya. Jadi emang kita rencana akan memberikan somasi lagi besok nih di hari apa Rabu berarti. Karena memang somasi kita nggak ada yang respon juga gitu. Nggak ada, dia nelpon atau WA atau chat gitu atau? Ya WA cuman ya sekedarnya aja begitu, tapi maksudnya nggak, substansinya nggak dapet gitu kan. Maksudnya kan kita minta kan mobil itu dikembalikan secara surat ya, tapi sampai detik ini belum ada informasi kita terima mobil itu mau dikembalikan. Kemarin hari Jumat sempat katanya mau dilunasin ke pihak leasing, leasing juga udah koordinasi sama kita mau diambil, tapi sampai tengah malam juga nggak ada gitu kan. Jadi ya kita akhirnya rencanain somasi kedua. Itu chatnya seperti apa mas? Dari Chatnya mah cuman kayak saya minta maaf, nanti kalau lagi nggak ini tiba-tiba marah lagi gitu kan. Gitu, jadi naik turun aja gitu, beda-beda gitu kan. dari pihak leasing sudah terinfo belum kalau pihak Mbak Oki sudah somasi? Kalau itu harusnya sih tahu ya, cuman kita memang ke pihak leasing itu cuman minta klarifikasi. Karena kenapa yang kita pertanyakan itu kenapa bisa sampai cair? Kan begitu kan? Maksudnya itu kan putusannya jelas, miliknya kan milik Miro gitu kan. Kenapa tiba-tiba kok bisa dicairkan begitu kan? Tapi terus udah gitu, oh enggak, nama itu BPKB juga kan atas nama Tante Oki. Iya. Ya, terus nggak tahu Tante Oki tidak menyetujui tapi bisa cair. Mungkin begitu yang dipertanyakan gitu kan. Tapi dia masih kekeh merasa itu adalah membagi. Masih, makanya nggak dibalikin. Iya kan, masih kagak, katanya itu haknya dia apa. Ya kan gini, itu putusan itu kan pembagian harta gono gini itu kan di mediasi. Waktu itu disepakati di mediasi, hasil mediasinya apa dicantumkan lah di amarnya kan begitu. Dan itu kan mereka udah sepakat. Sekarang dia bilang itu haknya, berarti dia ngelawan omongan dia sendiri kan begitu. Jadi ya udahlah, kita ya kita somasi lagi aja lah kayaknya gitu kan. Tapi koordinasi sama pihak leasing, pihak Mas Gun sudah ada niat untuk melunasi dalam waktu dekat? Katanya mau ngelunasin ya itu hari Jumat. Hari Jumat itu? Hari Jumat, cuman kok sampai malam juga nggak ada kabar gitu loh. Saya juga udah sanksi, saya bilang yakin nih mau dilunasin kan gitu kan. Oh ya mobilnya aja nggak balik-balik, gimana mau lunasin kan begitu kan. Itu sih Sekarang fisik sudah tahu keberadaan fisik mobilnya? belum, sampai sekarang kita nggak tahu di mana ya. Yang pasti menempel sama dia mungkin ya gitu kan, masih bersama apa Om Gun gitu. Tapi Mbak Oki sudah teleponan sama Mas Gun belum? Sejauh ini belum ada info sih, belum. Cuman ya kalaupun ada kontak ya begitu, tiba-tiba nanti minta maaf, terus nanti kalau kemauannya tidak apa terrealisasi ngambek lagi gitu aja. Naik turun gitu kan. Mas infonya mau ada somasi kedua. Nah, itu seperti apa sih somasi kedua itu? Somasi 1, 2, Nah, nanti ada 3 lagi apa gimana? somasinya Mas mau sih maafkan? besok sepertinya yang terakhir. Udah, ini somasi terakhir. Kemungkinan kita buat LP ya semakin besar. Makanya saya sih menunggu, ayolah Om Gun, maksudnya etikat baiknya aja lah dikembalikan aja seperti semula gitu. Nggak minta muluk-muluk kok. Balikin aja, hak orang itu haknya Miro soalnya kan begitu kan. Jadi kalau memang sampai somasi kedua juga besok, yang terakhir lah ya, itu kedua dan terakhir, ya kalau nggak itu mungkin LP jatuhnya gitu. Nanti kita akan LP kan gitu loh. LP pasal apa nanti yang ada? Kemungkinan kita sih melihatnya ini ya, dugaan kami ya, kemungkinan ya penggelapan dong masuknya gitu. Karena itu bukan haknya dia gitu loh. Pasal penggelapan. Ya penggelapan pidana. Ancamannya sendiri itu penggelapan berapa? Ancamannya mesti dilihat lagi, cuman pokoknya kita mau masukin kalau nggak penipuan, penggelapan. Mas Gun infonya sudah menunjuk pengacara sudah. Seperti apa tanggapannya? Ya pengacaranya juga kan kemarin memang ada balasan gitu kan. Nanti kita lihatlah di somasi kita apa nanti selanjutnya ya. Cuman emang balasannya itu menurut kami tidak apa nggak pas ya. Karena apa, di surat kuasanya itu nggak sama tanggalnya gitu loh. Tanggalnya buat bulan depan, berarti kan dia tidak berhak menjawab somasi yang saat itu gitu loh. Jadi kita tidak anggap ada balasan dari somasi kita gitu loh. Tapi Gitu. kalau boleh tahu mungkin ya salah penulisan tanggal. Isi somasinya apa? Isinya Balasan somasi. malah kan bilangnya Gunawan itu atlet nasional. Itu juga kita nggak pertanyakan kok, kita nggak mau tahu juga dia atlet siapa gitu kan. Udah gitu bilangnya bahwa itu sudah izin katanya. Di apa di dalam pas dia mau menggadai itu katanya sudah izin. Ya kalau izin mana izin tertulisnya kan gitu kan, mesti jelas dong. Ini kan maksudnya formal loh, maksudnya bukan cuman kita ngomong-ngomong dong, ngomong mah gratis kan gitu kan. Tapi kan ini kan formal. Ini hubungan
hubungannya sama atlet nasional maksudnya gimana tuh? Nah itu kita juga nggak paham tuh kan, tiba-tiba jawabnya ini pasti menaati hukum karena dia itu atlet nasional yang ya kita nggak peduli juga gitu loh, nggak ada hubungannya soalnya gitu loh, kita nggak mau tahu gitu kan, mau atlet nasional tapi kan kalau namanya orang udah mengambil yang bukan haknya itu kan melawan hukum berarti kan begitu. Oke, yang mengirimkan dari lawyer mana? Kemarin sih dari kantornya Sunan Kalijaga kalau tidak salah itu. Jadi pihak Mbak Oki, Mas Ardian belum terima secara resmi lah surat tersebut. Iya, karena ada kesalahan tuh di dia tuh. Itu kan tanggalnya kan nggak pas gitu loh. Masa tanggalnya buat bulan depan, terus dipakainya buat sekarang, berarti kan belum berlaku kuasanya kan begitu. Secara isi pun juga belum. Ya belum, nggak menjawab gitu loh, nggak menjawab apapun. Pas kita lihat isinya juga nggak ngejawab apa-apa gitu loh. Cuma bilangnya ya itu haknya dia gitu kan, atlet nasional gitu kan. Terus katanya udah izin. Ya kalau izin ya harus ada suratnya lah kan begitu. Kalau yang merasa udah izin, ngapain juga kita marah-marah kan sekarang kan? Ngapain juga kita sekarang somasi-somasi? Iya kan berarti kan belum ada izin. Terus ngambil mobilnya kenapa harus malam-malam gitu loh? Mengendap-endap malam-malam ngambil kan gitu, nggak izin kan? Kalau dia memang nggak ada yang disembunyikan ya datang aja gitu. Mas, di dalam surat itu tidak ada penegasan kalau dia akan mengembalikan mobil itu. Ada tidak dalam surat itu? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada penegasan dia mau balikin kapan gitu kan, yang makanya walaupun ditegaskan ada mau dikembalikan kapan ya balikin lagi tuh realisasinya. Kalau ngomong kan dia bilang gratis kan, ya balikin aja udah, itu bukan mobil dia gitu, itu mobilnya Miro, putusannya jelas ya kan. Terus dia yang menyetujui gitu loh, kenapa sekarang tiba-tiba dia bilang itu haknya kan gitu kan dia yang menyetujui di mediasi begitu, yang saya jadi bingung gitu kan, dia punya pendapat sendiri gitu loh, Masih berubah-ubah pikiran. berubah-berubah terus punya pendapat sendiri, mangkrang sendiri, bilangnya itu punya dia gitu kan. Ya terus ya coba ngomong sama putusannya lah gitu kan, dibaca lagi putusannya gitu kan. Ya baik-baik dibacanya pakai hati yang dingin, kepala yang dingin, jangan ngotot sendiri gitu loh. Mas, kalau tadi saya bicara sebagai kapasitas pengacara, ini kalau sebagai ponakan sosoknya seperti apa sih kalau Siapanya? Mas Gunawan di mata? Ya kalau dulu kan kumpul keluarga ya biasa-biasa aja sih ya, maksudnya diem-diem. Ya, kita juga kaget makanya kan kok sampai begini sih Om Gun gitu kan, sampai kok ngegade, terus mobil dibawa, terus kalau lagi ribut selalu ngomongnya Miro lah mau dibawa, apalah dia mau gugat ulang lah segala macem. Maksudnya janganlah ngomong kita kosongan begitulah, maksudnya tuh apa sih yang tujuannya gitu kan. Dan melebar kemana-mana ya. Itu sampai nantangin kan, kamu bawa aja ke media, nggak ada yang ngancem gitu loh, nggak ada yang ngomong tiba-tiba kamu mau ramein aja ke media, nggak ada yang punya pikiran begitu gitu kan, itu pikirannya sendiri gitu. Nah makanya kita keluarga juga aneh gitu ya, maksudnya terheran-heran gitu kan, kok sampai dia mau nekat begini gitu kan. Menyayangkan aja ya. Sangat menyayangkan gitu kan, kok begini gitu loh tingkah lakunya kan begitu. Mbak Oki sebenarnya nggak pengen melebar kemana-mana ya. Enggak, soalnya itu udah 3 kali Mbak, maksudnya kita tuh 3 kali dibilang secara WA gitu kan, balikin dong, malah diancem udah laporin aja, maksudnya ini aja kita ke media aja, kamu ramein aja. Kok aneh gitu loh, kita minta balikin kok, kita nggak minta apa, terus tiba-tiba ngancem saya nggak mau bayarin nafkah yang 5 juta. Lah putusannya ngomong begitu lah, ngomong lah sama putusannya, jangan ngomong sama kita kan, yang nyuruh putusannya. Dia juga udah oke. Makanya dia ngomong ngelawan omongan dia sendiri. Karena itu yang dia sepakati gitu loh. Jadi maksudnya putusan itu kan gak dalam kapasitas sengketa waktu itu. Dan itu kenapa diputus seperti itu? Karena disepakati saat mediasi. Berarti dia melanggar kesepakatan dia sendiri gitu loh. Mas, soal nafkah dituntut lagi tidak? Kalau soal nafkah gini Mbak, kita sih sebetulnya kalau memang dia nggak mau bayar ya udahlah, udah putusannya jelas, terus dia tetap seenaknya sendiri, terserah dia kan gitu. Cuman yang kita tegasin ya, inget loh kita di sini masih baik-baik nih ya. Kalau memang itu kewajiban dia ya penuhi. Nanti ya kalau memang harus ada upaya hukum ya kita lakukan gitu. Jadi nggak ada urusan kalau dia bilang ini 5 juta kan ini begini, udah ikutin putusan aja lah, nggak usah ribet-ribet lah kita muter-muter kan, putusannya udah baca tuh baik-baik gitu.